jemaat yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus. Pertama-tama kami ingin menyampaikan terima kasih untuk kesempatan kedua kalinya dalam waktu yang berdekatan untuk mendapat kesempatan menyampaikan firman Tuhan di gereja Alkitab Anugerah di Palu. Saya disampaikan bahwa ini permintaan daripada kaum keputrian supaya saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Dan saya berpikir-pikir kira-kira kalau kita perayaan perayaan Paskah itu kira-kira yang mana yang ada hubungan dengan kaum wanita, dan kira-kira ada hal-hal yang apa. Nah, biasanya memang kalau dalam Alkitab bukan untuk mengatakan bahwa Alkitab itu dan firman Tuhan itu menempatkan kaum keputrian, kaum wanita lebih rendah dari laki-laki. Saya tidak berpikir demikian. Namun kalau kita mempelajari firman Tuhan, memang Alkitab berkata tidak ada perbedaan. Hanya perbedaannya di dalam tanggung jawab dan tugas di dalam pelayanan. Nah, saudara-saudara, kita pada hari ini memang seluruh dunia mengingat suatu peristiwa yang sangat penting dan sangat besar, dan seluruh dunia kekristenan memperingati suatu peristiwa yang membedakan. Kalau kita katakan, orang kan lain mengatakan bahwa kekristenan itu bukan suatu agama, tetapi di negara kita ini dianggap itu satu agama. Dunia pun menganggap memang kekristenan itu agama. Tetapi yang membedakan kita antara agama-agama lain sebenarnya itu yang kita sementara rayakan pada hari ini, yaitu kematian, penguburan, dan kebangkitan daripada Tuhan Yesus Kristus. Karena pendiri-pendiri daripada agama-agama lain, semua mereka tidak terkecuali, tidak ada satupun yang mendirikan suatu kepercayaan atau kelompok atau suatu aliran atau suatu agama yang kemudian dia hidup dan dia mati dan dia bangkit. Hanya Tuhan Yesus Kristus yang terjadi atau melakukan hal yang demikian. Itulah yang membedakan kita sebagai orang Kristen, membedakan kita itu perbedaan yang sangat dahsyat dan sangat besar untuk kita sebagai orang Kristen. Saya mohon kalau saya ingin kita akan judul renungan kita pada hari ini adalah pembuangan seharga 479 atau 480 juta. Mungkin kita berpikir kok banyak-banyak itu dia. Kalau sekarang kalau di Palu mungkin kita sudah boleh membeli dua rumah yang agak bagus. Kalau kendaraan itu sudah berapa kendaraan ya Pak Pendeta? Paling kurang 3. Kalau semacam kendaraan saya yang sudah tua ya mungkin 8. Atau lebih banyak lagi ya. Motor, sepeda motor, bayangkan ini sudah berapa banyak sepeda motor ya Pak untuk penginjil-penginjil. Nah, kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius pasal 26 ayat 6 sampai ayat 13. Injil Matius pasal 26 ayat 6 sampai ayat 13. Dan saya mohon supaya kita semua kita akan membaca firman Tuhan ini dengan bergantian. Oke, saya akan membaca ayat yang pertama yang bernomor genap, dan saudara-saudara tolong bacakan ayat-ayat yang bernomor ganjil. Oke, Injil Matius pasal 26 ayat 6 sampai ayat 13. Sekali lagi, Injil Matius pasal 26 ayat 6 sampai, kita akan membaca sampai ayat 13. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli kolam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk.
Melihat itu murid-murid gusar dan berkata, "Untuk apa pemburusan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang miskin." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang miskin sama daripada kamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku." Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan seluruh dunia, apa yang dilakukan ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Pada waktu Tuhan Yesus Kristus, ini salah satu peristiwa yang kalau kita memberitakan tentang kematian, penguburan dan kebangkitan daripada Tuhan Yesus Kristus, itu Tuhan Yesus Kristus dia bilang selalu sebutkan ini. Sehingga apa yang saya lakukan sekarang mungkin saudara-saudara berpikir, kok mengapa Pak Pendeta berkhutbah ini bukan berkhutbah tentang kebangkitan. Nah ternyata kalau kita melihat di dalam sehubungan dengan Paskah dan sampai pada kematian, kebangkitan daripada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus itu berkata, setiap kali kamu berkhutbah atau mengingat akan pengorbanan dan sampai kebangkitan daripadaku, dia berkata sebutkanlah ini. Dan memang saya sendiri pun mungkin salah satu yang banyak kali lupa menyebutkan kalau saya berkhutbah tentang Injil. Nah memang kita berpikir, Injil itu dia masa kita sebutkan selalu apa yang dilakukan oleh perempuan ini. Tetapi itu perkataan dan pesan daripada Tuhan Yesus Kristus yang dia katakan dalam Matius pasal 26. Dia berkata, sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukan ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Wah, luar biasa. Luar biasa kalau kita berpikir. Nah, memang banyak kali kita di kalangan anugerah kita berpikir bahwa Injil itu dia adalah rahasia. Nah, sebenarnya yang dimaksudnya di situ secara keseluruhan, Injil atau kebenaran pada zaman kita sekarang adalah suatu hal yang rahasia. Tetapi tidak semua yang diajarkan di dalam zaman sekarang adalah rahasia. Dan termasuk itu sebenarnya Injil yang kita beritakan. Karena Rasul Paulus pun dia berkata bahwa sesuai dengan misalnya bahwa Tuhan Yesus Kristus mati dan dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga untuk dosa-dosa kita. Dan ditambah dengan perkataan sesuai dengan kitab-kitab suci. Berarti itu termasuk nubuatan-nubuatan tentang kematian daripada Tuhan Yesus Kristus. Nah, Alkitab berkata bahwa sekitar 6 hari sebelum Paskah, ada suatu peristiwa yang terjadi pada waktu Tuhan Yesus Kristus mengunjungi rumahnya Simon si kusta. Nah, kemungkinan si Simon ini yang salah satu orang yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus Kristus dari kusta. Karena dulu itu kusta itu dia tidak ada obat dulu. Hanya saya masih sempat melihat sama-sama mungkin dengan Pak Pendeta Martin Musa. Pada waktu kami dulu di Manado, masih ada itu tempat khusus untuk orang-orang kusta. Dan kami punya pelayanan Yayasan Injil Anugerah dulu dan sampai Gereja Alkitab Anugerah dulu. Kami masih ada sempat melayani mereka karena itu mereka dipisahkan karena memang dulunya tidak ada rupanya tidak ada obat. Tetapi akhirnya pada masa zaman kita ditemukan obat untuk kusta. Nah ini si Simon, kalau kita katakan di sini Simon di rumahnya yang adalah bekas orang kusta. Dan dikatakan bahwa pada waktu dia datang di situ, Tuhan Yesus Kristus diurapi oleh Maria, namanya Maria. Ternyata pada waktu saya melihat di dalam Alkitab ada 5 Maria yang disebutkan dalam Perjanjian Baru. Dan harus dipisah-pisahkan karena mereka itu berbeda-beda, mereka punya sejarah. Misalnya Maria yang adalah saudaranya Marta. Dan kemungkinan ini dia. Saya juga karena waktu itu muncullah sebenarnya dikatakan juga di dalam Yohanes bahwa Tuhan Yesus Kristus pada waktu dia ada di situ, Marta juga dan Maria dan Lazarus ada di situ.
Nah, ini kita tidak akan membahas kalau siapa sungguh-sungguhnya ini si Maria yang siapa Maria ini yang mana. Tetapi yang bagi saya yang sangat menarik adalah kisah bahwa pada waktu Tuhan Yesus Kristus datang, Maria membawa narwastu. Ini bisa saja kita sebutkan narwastu. Suatu ditempatkan di satu semacam botol, tetapi dulu yang dipakai adalah dari bejana tanah liat. Dan itu rupanya sesuatu minyak wangi yang sangat mahal. Karena menurut Yudas, kan Yudas dia adalah dia adalah bendahara waktu itu. Ya, pedagang, rupanya dia punya pemikirannya berdagang. Tapi Alkitab Tuhan Yesus Kristus katakan dia adalah bendahara, tetapi dia punya kantung itu ada bocor. Ada bocor, dan bocornya itu tidak jatuh di tanah, tetapi jatuh di kantungnya juga. Sehingga jatuh terus di kantungnya. Dan menurut perhitungan dari Yudas, dan juga mungkin tidak ada orang yang membantah, Tuhan Yesus Kristus pun tidak membantah tentang itu. Dikatakan bahwa 300 dinar. Oke. Kalau 300 dinar itu dia, kalau kita sekarang, membuat sesuatu perhitungan, saya melihat tadi di perhitungan, kalau dirupiahkan dia, kalau sekarang dia 461.461.872 rupiah. Aduh, banyak ya. Alkitab berkata bahwa ini adalah sebenarnya adalah gaji daripada orang-orang waktu dulu. 1 tahun gaji. 1 tahun gaji. Kalau seandainya dia bekerja karena dikurang itu hari Sabtu, karena itu adalah hari istirahat, berarti tetap dia punya perhitungan. Inilah perhitungannya, 479, hampir 480 juta. Dia simpan. Maria ini menyimpan. Pada waktu saya berpikir ini dia bukan main. Berarti parfumnya itu sangat mahal. Belum lama ini pada waktu saya sama-sama dengan ini, kadang-kadang kalau kita sama-sama dengan ibu-ibu ada rahasia yang kita kadang-kadang dengar tuh. Rupanya mereka itu kadang-kadang memesan parfum dari Paris. Kan ini kan pesanannya ibu-ibu, sehingga saya menyinggung ibu-ibu, maaflah. Nah ini pada waktu saya dengar mereka tidak berbicara kepada saya, tapi antara pembicaraan mereka tibalah di telinga saya, saya dengar kamu akan pergi ke Eropa dan mungkin singgah di Paris ya. Boleh pesan? Pesan apa? Bu, saya mau pesan, kalau boleh carilah di sana itu parfum yang mereknya ini. Dan mereknya pada waktu disebutkan itu dia, aduh ibu, tapi itu dia kan, ibu kan tahu, iya saya tahu harganya. Nah, yang satu ibu memang agak dia cari tahu kalau kira-kira berapa sebetulnya, karena mungkin dia ingin juga pesan. Satu ibu dia cuma 3.500.000 bu. Parfumnya besar, Honda, ya cuma begini besar. Ya, pasti ibu-ibu kita di sini ada yang kenal itu mungkin. Gitu. Aduh, saya pikir-pikir, kalau sebesar begini, setinggi begini sudah 3.500.000. 3.500.000. Kalau satu begini sudah berapa? Entah. Kadang-kadang kan itu botolnya tebal. Itu tebal. Cuma kelihatannya besar, banyak di dalam tapi tebal. Lain lagi itu botolnya itu dia punya rancangannya itu dia punya modelnya itu karena dia istimewa, sampai kita membayar sebenarnya harga juga daripada botolnya itu, bukan hanya isinya. Tapi isinya itu bagi saya 3.500.000. Saya punya, misalnya kita memberi donasi kepada pekerja kita di ladang, berapa Pak Pendeta? Nggak usah tanya, nggak usah bilang.
Nggak usah bilang. Ini misalnya 3.500.000 yang kecil. Tetapi ini Alkitab berkata bahwa Maria menyimpan itu, menyimpan itu kan dulu kan sulit mereka simpan itu. Sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Itu bertahun-tahun dia menyimpan itu. Sehingga Alkitab itu berkata bahwa jumlahnya adalah 479 juta. Atau kita bulatkan saja menjadi 480 juta. Pada waktu Tuhan Yesus Kristus datang bertamu di rumahnya Simon si kusta, Maria ini membawa bulingnya. Tetapi karena dia tertutup betul-betul menurut kisah, itu dia harus pecahkan. Dia harus memecahkannya, dan sesudah dipecahkan, itu dia menuangkan di kepala daripada Tuhan Yesus Kristus sampai di badan Tuhan Yesus sampai di kakinya. Berarti agak banyak, nggak terlalu banyak. Tapi cukup dituangkan di atas kepala. Kepala, sebagian dari kepala, dan juga sampai di kaki daripada Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang dikatakan dalam firman Tuhan. Sementara Maria ini memecahkan itu, dan dia mewenyangi, mengurapi kepala dan juga sampai di kaki daripada Tuhan Yesus Kristus. Alkitab berkata bahwa dia tidak menggunakan handuk untuk Nah, dia menggunakan, rupanya dia punya rambut itu panjang rambutnya. Dan Alkitab berkata bahwa rambut dari perempuan adalah mahkotanya. Wah, luar biasa. Maria ini dia menuangkan 480 juta di atas kepala daripada Tuhan Yesus Kristus, menyuci kakinya dan diulasinya dan dikeringkan dengan rambutnya yang adalah mahkotanya. Pada waktu dipecahkan minyak itu, Alkitab berkata bahwa apa yang terjadi di seluruh rumah. Ia berkata, pada waktu minyak itu dan bau minyak itu semerbak di seluruh rumah. Waduh, ternyata mereka tidak tahu bahwa Maria itu sementara membawa parfum yang harganya 480 juta di tangannya. Tetapi pada waktu itu dipecahkan oleh Maria dan dituangkan di atas kepala dari Tuhan Yesus Kristus dan meminyaki sampai kakinya, baru seluruh aromanya itu menyerbak, menyeluruh sampai di seluruh rumah. Itulah yang dikatakan dalam Alkitab. Yang kadang-kadang saya berpikir, kapan kira-kira pernah kita menuangkan sesuatu di kakinya Tuhan Yesus Kristus yang seharga begitu? Dia punya simpanan 480 juta. Dia tuangkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Rasul-rasul pada waktu mereka melihat, waduh, sayang, sama dengan itu, ambil sedikit, simpan sedikit, hampir sama dengan begitu. Ambil sedikit, karena mahal sekali. Mereka tahu sekali, wanginya saja mereka tahu. Ya memang, kalau yang biasa beli parfum yang mahal, dari jauh saja, kan mereka pakai saja, biasanya mereka pakai saja. Begini, gitu. Saya lihat orang yang pakai parfum yang mahal. Tidak begini. Kalau yang murah ya. Dan lama sekali hilang dia. Masa ya cuma begini. Lama sekali hilang. Tapi yang parfum yang kita pakai Pak Pendeta bagaimana? Belum tengah hari sudah liwat. Parfumnya luar biasa, wanginya luar biasa, sampai menyeluruh rumah itu semua
Pasti orang-orang yang ada mungkin sampai tetangga-tetangga, ini mana ini parfum? Parfumnya bukan main. Wanginya luar biasa. Wanginya luar biasa. Tetapi wanginya itu, bau minyaknya itu tidak pernah diketahui sebelum dipecahkan bolinya. Sebelum botolnya itu dipecahkan, tidak ada yang tahu bahwa ada minyak yang semahal itu di tengah-tengah mereka. Tapi sesudah dipecahkan dan sudah dituangkan di atas kepala dan kaki daripada Tuhan Yesus Kristus, seluruh rumah, itu Alkitab berkata, dan seluruh rumah minyak, bau minyak itu semerbak di seluruh rumah. Kalau kita memikirkan, apa sebenarnya mengapa sampai ini diceritakan? Kalau di dalam Alkitab ada beberapa kisah yang orang juga memecahkan bulinya. Ini salah satu kisah, misalnya Gideon diutus untuk memerangi musuhnya ya dalam Midian. Pada waktu Allah memanggil dia untuk memimpin menyerang musuh mereka banyak sekali. Dan Gideon langsung mengumumkan pada seluruh umat Israel, siapa-siapa yang mau berperang bersama-sama dengan mereka. Banyak sekali. Tuhan bilang, terlalu banyak Gideon. Pilih-pilih, oke, siapa yang takut pulang? Aduh, banyak sekali yang pulang. Tuhan bilang 10.000 masih banyak lagi. Tuhan lalu bilang, bawa mereka di sungai. Kemudian suruh mereka minum air di sungai. Ada orang yang ada yang minum langsung dengan mulut di sungai. Ada orang yang mengambil air dengan tangan. Dan itu hanya 300. Yang lain sama dengan anjing meminum. Tuhan bilang terlalu banyak. Sekarang hanya yang 300 orang itu yang sama-sama dengan kamu. Waduh, Gideon langsung berpikir, bagaimana kami akan menang? Kemudian dia bilang, senjatamu adalah kamu bawa trumpet, sangkakala dengan ubur, tetapi ditutup dengan di dalam nama bahasa Indonesia di sini. Itu memegang ubur di buyung, di dalam buyung sama dengan bejana. Mereka pergi di sana mengelilingi musuh yang begitu besar. Dan Tuhan berkata, oke, pada genap waktunya, pada waktu semua sudah di posisi, berteriaklah pedang demi Tuhan dan demi Gideon, dan kamu harus pecahkan buyung. Pada waktu mereka pecahkan buyung, terlihatlah terang, muncullah terang yang mengelilingi musuh mereka. Langsung musuh mereka itu saling berperang sendiri, mereka saling membunuh sendiri, menjadi kacau di tengah-tengah itu. Dan Gideon mengalami sesuatu kemenangan luar biasa. Saya berpikir, ini salah satu cara bagaimana Tuhan, kalau kita melihat bagaimana Tuhan itu dia menggunakan. Sebelum itu dipecahkan buyungnya, sebelum dipecahkan itu terang tidak kelihatan. Begitu pula dengan apa yang dijadikan oleh si perempuan ini. Sebelum itu dipecahkan, bulinya sebelum dipecahkan, bau daripada minyak dari parfum itu tidak diketahui oleh umat di tengah-tengah di dalam rumah itu. Tetapi sesudah dipecahkan, semerbaklah bau dan wangi. Dan saudara-saudara, mungkin kita berpikir, ini sebenarnya aplikasi ini untuk saya apa? Alkitab juga berkata di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 6 bahwa kita sebenarnya, dia berkata begini, sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta, dia berkata, harta ini kami mempunyai di dalam apa? Bejana tanah.
Yang dimaksudnya di sini, sebenarnya di sini bejana tanah liat apa yang dimaksudnya di sini? Di dalam kita ini, Allah itu menempatkan sesuatu harta yang sangat bernilai dan sangat berharga. Lebih daripada 479 juta. Dia tempatkan itu berita yang sangat berharga. Itu Injil di dalam kita. Kebenaran yang kita miliki, kebenaran yang kita ketahui, kebenaran yang kita terima daripada firman Tuhan. Inilah yang ditempatkan Tuhan Yesus Kristus yang berada di dalam hatimu dan ada di dalam hatiku. Itu adalah sebenarnya harta yang sangat berharga. Kita ini hanya bejana tanah liat. Kita hanya bejana tanah liat. Tetapi selama bejana tanah liat ini, diri ini di mana ada harta dan ada terang dan ada minyak yang sangat mahal di dalam kita, selama bejana ini tidak dipecahkan, baunya tidak akan semerbak di seluruh rumah. Terang pun tidak akan bercahaya. Tuhan Yesus Kristus secara manusia, dia pun memecahkan bejananya. Dia memiliki dan dia pernah memiliki bejana tanah liat. Tubuh yang semacam kita. Alkitab itu berkata bahwa Tuhan Yesus Kristus merendahkan dirinya. Waktu saya mencari arti daripada kata humbleness atau humble atau merendahkan diri, kerendahan hati. Memang rupa saya berpikir bahwa semua sudah mengerti kalau kita mengatakan itu orang rendah hati dia. Kita memang secara otomatis kita berpikir, kalau kita menilai orang, dia memang orang rendah hati. Tapi sebenarnya kalau kita ditanyakan sebenarnya definisi daripada rendah hati bagaimana? Apakah seorang yang selalu mengatakan, saya ini rendah hati? Atau yang selalu, ya kami memang sulit sekali di rumah, walaupun tabungannya banyak sekali. Itu bukan rendah hati. Itu bukan. Orang yang sengaja walaupun dia punya walaupun banyak sekali uang, tapi dia tidak mau bikin rumah bagus. Dia mau menderita karena dia dilihat rendah hati. Saya pikir juga tidak dicari-cari, kesusahan itu tidak boleh dicari-cari. Kalau Tuhan memang kita berkati kita, itu Tuhan punya maksud, berarti gunakanlah berkat daripada Tuhan. Tapi definisi daripada rendah hati yang bagaimana? Saya juga mencari. Memang karena mungkin saya sama dengan saudara-saudara, menganggap saja sudah masa kita nak mengerti rendah hati, humble. Ternyata pada waktu saya lihat di definisi di dalam Perjanjian Lama, rendah hati itu sama dengan orang miskin. Itu disebutkan rendah hati. Orang-orang yang ditindas itu orang-orang rendah hati. Tetapi pada waktu kita terapkan dalam kehidupan kita, dan saya melihat bagaimana dan Tuhan Yesus Kristus, di mana dia di Alkitab berkata bahwa dia merendahkan dirinya. Sekarang kita mengerti. Pada waktu saya pernah bersaksi kepada orang yang bukan orang Kristen, dia berkata, kami ini sulit sekali Pak bisa percaya Yesus itu adalah Allah dan juru selamat. Kok Allah bisa dia merendahkan diri? Bagaimana Allah itu bisa merendahkan diri? Masa dia adalah Allah merendahkan diri sampai menjadi mati di atas kayu salib? Masa Allah itu? Dan saya meminta waktu sedikit dan saya akan terangkan, dan saya bilang saya akan terangkan, minta waktu sedikit saya akan terangkan. Kalau Allah itu yang berkata bahwa kita harus merendahkan diri, itu dia sendiri yang membuat definisinya, mengartikannya dengan perbuatan Allah sendiri. Dia berkata, Alkitab berkata, dari tatanya, dari langit, dari surga, dia turun, bukan hanya datang dan tinggal di tengah-tengah orang durhaka dan orang berdosa di tengah-tengah dunia ini, tetapi dia sampai memang di tempat
dan cara yang hidup yang paling sederhana sampai merendahkan diri. Itu yang katakan dalam Alkitab bahwa sampai dia mati di kayu salib, dikuburkan pun di kuburan yang pinjaman. Merayakan Paskah pun dia harus meminjam tempat. Itulah sebabnya sampai Tuhan Yesus Kristus berkata, serigala pun ada tempat lubang mereka, tetapi anak manusia tidak punya. Itulah sebabnya kalau kita mencari satu definisi tentang merendahkan diri, bagaimana merendahkan diri, memang kita tidak pernah akan mencapai seperti apa yang definisi yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus melalui tulisan daripada Rasul Paulus. Tetapi untuk kita, bagaimana sampai kita bisa rela merendahkan diri supaya kita menjadi alat bejana yang pecah di hadapan Allah. Bejana yang dipecahkan supaya sungguh-sungguh bau minyak itu akan semerbak. Dan terang itu bersinar di mana-mana. Memang banyak kali juga di dalam kehidupan baik hamba-hamba Tuhan, keangkuhan itu banyak kali muncul. Yang sulit. Orang susah mau terima Injil yang kita beritakan karena mereka melihat, pendeta itu terlalu sombong. Cara saya begini kan. Mana saya percaya. Keangkuhannya tinggi sekali. Tapi orang melihat sebagaimana definisi yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus, bukan hanya dia merendahkan diri, rela menggantikan tempat kita sampai di paling titik paling hina dia alami, tetapi dia juga menang. Dia mencurahkan minyak yang jauh lebih mahal daripada apa yang kita bisa bayangkan. Dia mencurahkan minyak lebih daripada 480 juta. Karena darahnya sendiri yang dicurahkan. Tubuhnya dipecahkan, tetapi dia juga menang. Itulah sebabnya terang itu, Alkitab berkata terang itu di mana-mana. Kalau kita berbicara tentang terang daripada Tuhan Yesus Kristus yang merendahkan diri, baunya, wanginya yang semerbak di mana-mana, karena dia pecahkan buli yang paling mahal. Dia mencurahkan minyak yang paling mahal. Saya mengundang saudara-saudara untuk tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih karena Engkau bukan hanya ya Tuhan menerima pengorbanan persembahan yang begitu mahal untuk mengurapi tubuhmu ya Tuhan, yang sebenarnya mempersiapkan Engkau dan penguburanmu. Perempuan-perempuan yang lain yang ingin mengurapi tubuhmu di kuburan terlambat, tapi Maria mempersiapkan jauh sebelumnya mengurapi Engkau ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan supaya bejana tanah liat ini ya Tuhan, diri kami di mana Engkau menempatkan harta yang paling berharga di dalam diri kami ya Tuhan, kiranya kami juga merelakan dipecahkan bejana tanah liat ini ya Tuhan, supaya cahaya dan wangi daripada minyak yang ada di dalam kami ya Tuhan, semua akan mengetahui dan melihatnya ya Tuhan. Terima kasih untuk saudara-saudara kami yang mungkin banyak yang telah melakukannya Tuhan. Ada ini di antara kami belum ya Tuhan. Kiranya Engkau yang menyentuh hati kami ya Tuhan, supaya kami mengikuti, memiliki pikiran yang sama yang seperti apa yang Engkau memiliki ya Tuhan. Di mana Engkau sebagai Allah telah mengusungkan diri dan tidak menganggap
kesetaraan dengan Allah itu sebagai suatu hal yang harus dipertahankan. Terima kasih ya Tuhan, kami memohon sekali lagi supaya Engkaulah yang menyentuh hati kami ya Tuhan, supaya hari ini di dalam acara kami memperingati akan pengorbanan-Mu dan juga kemenangan-Mu atas maut ya Tuhan, kiranya sekaligus juga berita ini yang adalah minyak yang paling mahal yang disimpan di bejana tanah liat, kami juga akan bagikan pada siang hukum. Kami berdoa ya Tuhan supaya Engkau yang membuat jemaat ini, jemaat kami di Palo ini ya Tuhan, baik daripada pimpinan-pimpinan kami ya Tuhan, gembala dan kami semua ya Tuhan, merelakan diri supaya kami bisa di hadapan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin.